Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat UNES, kembali lagi bersama saya, Alven Loretta, di podcast UNES. Dan pada segmen Profil Prodi kali ini, kita sudah kedatangan tamu dari jurusan Psikologi, yang merupakan salah satu jurusan yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini kita sudah terkoneksi dengan Bapak Abdul Aziz, MPSI Psikolog, dari jurusan Psikologi ya Pak, melalui platform Zoom. Bapak mungkin sebelum kita masuk ke segmen, bisa memperkenalkan diri dulu Bapak, disapa dulu Sobat UNES yang ada di seluruh penjuru dunia ini. Halo, hai semuanya Sobat UNES dimanapun berada, semoga sehat selalu. Perkenalkan, saya Abdul Aziz, biasa dipanggil para mahasiswa sebagai Aziz. Pak Aziz, kayaknya tua sekali, Aziz boleh lah. Saya selama ini biasa mengurusi laboratorium sebagai Kepala Laboratorium Psikologi FIP UNES. Itu Mbak Vina. Jadi saya panggilnya Pak Aziz, Mas Aziz, Om Aziz, atau apa nih Pak? Di Aziz nggak apa-apa. Di Aziz. Iya, jadi beliau adalah Ketua Laboratorium di jurusan Psikologi FIP UNES, Pak. Ya, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih jauh, Pak, memperkenalkan tentang prodi psikologi. Mungkin bisa dikenalkan terlebih dahulu, Pak, profil umum dari jurusan psikologi itu sendiri. Terima kasih Mbak Vina. Jadi untuk Sobat UNES yang ingin tahu apa itu jurusan psikologi UNES, jadi jurusan psikologi UNES itu berada di Fakultas Ilmu Pendidikan. Memang secara umum kebanyakan psikologi berdiri secara sendiri fakultas, tapi karena sejarah di UNES kita masih di bawah Fakultas Ilmu Pendidikan. Tetapi apa sih sebenarnya jurusan psikologi itu? Jadi jurusan psikologi ini kita akan mendapatkan gelar, nanti lulusannya itu akan mendapat gelar yang namanya SPSI, Sarjana Psikologi. Jadi jurusan psikologi ini fokus kita memberi pembelajaran kepada anak-anak mahasiswa kepada bidang-bidang keahlian dalam dunia psikologi secara murni. Jadi kita murni, maka di dalamnya kita akan belajar baik itu psikologi pendidikan, psikologi klinis, psikologi perkembangan, psikologi industri dan organisasi, dan psikologi sosial. Jadi 5 rumpun dalam dunia psikologi akan diberikan pembelajaran semuanya kepada teman-teman yang akan masuk di jurusan psikologi UNES ini, Mbak Vina. Oh, itu apakah ada penjurusan seperti itu, Pak, atau bagaimana terkait dengan 5 rumpun psikologi itu, Pak? Enggak, kita mengikuti, kita kan selama ini intensif ya. Kita juga ikut bergabung dalam asosiasi penyelenggaraan pendidikan tinggi psikologi di Indonesia, atau kalau dalam dunia psikologi ada AP2TPI, kita juga menjadi tim di dalamnya. Kita mengikuti kurikulum yang selalu berkembang, jadi memang setiap tahun berkembang, apalagi yang sekarang, nanti kita akan bicarakan ya, seperti apa kurikulum di dunia psikologi atau prodi psikologi. Nah, kita di dalamnya karena mengacu kepada kesepakatan bersama di asosiasi seluruh Indonesia, baik UI, UGM, dan sebagainya di Indonesia itu, di dalamnya kita akan memberikan basically calon sarjana psikologi, di dalamnya semua keilmuan, baik secara filosofi gitu ya, kemudian pandangan-pandangan teori-teori psikologi. Nah, baru nanti di semester 5, 6, 7 akan ada banyak lagi, ada kajian-kajian tertentu yang spesifik di dalamnya. Yang seperti yang saya sebutkan, 5 peminatan istilahnya kami. Jadi rumpun tadi menjadi 5 peminatan yang menjadi basic si calon sarjana. Nanti ketika lulus, katakan Mbak Vina, kok udah semester 7, wah saya asik nih setelah belajar semua teori, baik psikologi pendidikan, klinis, gitu ya, IO, industri organisasi, kemudian ada sosial gitu tadi, ada kemudian pendidikan. Loh, saya lebih asik perkembangan, karena saya calon ibu nih. Nah, berarti dari semua keilmuan yang ada dari semester 1 sampai kemudian semester 5 tadi, nanti dia akan lebih spesifik di semester 6, 7, nanti akan memilih banyak hal
yang dia spesifikkan ke skripsinya. Jadi rumpun tadi itu akan memilihkan dia ketika mengambil peminatan di kajian riset skripsi saja. Jadi kami untuk S1 belum bisa menjurus, kecuali nanti ketika dia masuk ke magister profesi atau magister sains ya, atau master psikologi. Gitu. Ya. Kemudian Pak, terkait dengan kurikulumnya sendiri yang digunakan di jurusan psikologi UNES, bagaimana Pak? Kalau ngomongin kurikulum di dalam dunia psikologi, di prodi psikologi itu memang selalu berkembang. Kita ada kurikulum tahun 2019, kemudian sekarang berkembang lagi yang terbaru tahun 2020 oleh AP2TPI. Yang sekarang terakhir-akhir karena dengan kementerian yang baru, kita memakai kurikulum MBKM, jadi kerjasama. Terlepas dari semua itu, memang ini tantangan kita ya, karena di era milenial, pandemi gitu ya, era disrupsi, kurikulum yang terbaru MBKM memungkinkan kemudian kita bekerja bersama. Kita punya link kerjasama untuk membangun jaringan untuk MBKM ini semua jurusan prodi, fakultas psikologi yang ex-PTK. Jadi kita akan kerjasama. Jadi anak-anak kita mulai kemarin baik yang Permata maupun kerjasama, kita sudah kerjasama dengan Negeri Makassar, UPI, ini dengan sekarang lagi MOU dengan UNESA, kemudian dengan mana lagi ya, UNY, terus apa berarti? Ya semua yang ex-PTK, ya, jadi ex-IKIP yang berubah menjadi universitas negeri. Selain itu kita juga bekerjasama untuk tahun ini sudah taken kontrak dengan Mbak Vina pastinya tahu ya, kita juga lagi mencoba meraba dengan Universitas of Malaya dan Universitas Pendidikan Sultan Idris yang di Malaysia, kemudian juga Universitas di Chulalongkorn Thailand ya. Terus kalau kerjasama yang lain mungkin seperti Universitas of Hull Inggris itu memang kerjasama untuk mengisi banyak beberapa hal. Itu untuk gambaran secara umum untuk kurikulum kita, Mbak Vina. Tetapi memang jurusan psikologi dimanapun berada, saya melihat memang ada tren lumayan diminati, Mbak Vina. Jadi kalau Mbak Vina tahu di tahun berapa? 2020 kemarin ya? Iya, Pak. Kita psikologi UNES sendiri yang mendaftar untuk jalur SBMPTN tahun 2020 ini sampai ada 1.700 lebih. Dan itu menjadi jurusan yang diminati nomor 5. Atau kalau kita membaca Tempo di tahun 2017 ya, psikologi UNES sendiri termasuk ranking 5 jurusan psikologi seluruh Indonesia yang diminati. Jadi memang nuansanya ketika bicara jurusan atau prodi psikologi itu nuansanya seakan-akan seperti sudah fakultas. Karena memang komparasinya di tempat lain sudah fakultas. Jadi mau tidak mau ya kita berusaha untuk memfasilitasi teman-teman mahasiswa dengan banyak hal yang berhubungan dengan pengembangan mereka, Mbak. Wow, keren sekali ya. Jadi Sobat UNES, ternyata jurusan psikologi yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang itu termasuk 5 jurusan terfavorit ya Pak, dengan daftar peminat terbanyak. Luar biasa sekali. Ya. Kemudian nih Pak, dengan tingginya minat dari mahasiswa baru untuk mendaftar di jurusan psikologi, bagaimana sih Pak terkait fasilitas yang akan didapatkan oleh mahasiswa baru Bapak? Fasilitasnya ya. Yang jelas fasilitas penunjang kita mau tidak mau karena komparasi dengan yang lain, perguruan tinggi yang lain itu tingkatnya fakultas, mau tidak mau kita menjelma satu prodi yang menjembatani kepentingan mahasiswa secara fasilitas ya. Yang pertama, adanya laboratorium. Kalau mungkin di beberapa jurusan mungkin laboratorium 1 atau 2. Kita di psikologi mau tidak mau selaku kepala laboratorium kami punya membawai 5 unit. Jadi ada laboratorium diagnostik, gitu ya, ada laboratorium faal, ada laboratorium konseling dan psikoterapi, ada laboratorium multimedia. Jadi kami mencoba menemani mahasiswa untuk lebih eksplor semua hal yang teori
maupun praktek. Karena kita bukan ilmu yang membayangkan ya, belajar perilaku manusia dan jiwa manusia. Jadi kalau ngomongin psikologi di mana ada jiwa dan perilaku yang berkembang, maka psikologi itu dibutuhkan. Oleh karenanya ya kita menjembatani itu, Mbak Vina. Jadi ada laboratorium, kelas, kemudian jejaring dengan alumni, kemudian jejaring dengan mitra, kemudian jejaring untuk praktek-praktek tertentu, dan akses-akses praktek tadi secara terapi, psikoterapi, wawancara, konseling, kemudian layanan-layanan psikologi, psikotes, alat-alat tes, kita jembatani sesuai dengan aturan kode etik Himpunan Psikologi Indonesia. Kemudian untuk sumber daya manusianya sendiri bagaimana Pak? Dosennya mungkin apakah sudah ada dokter, profesor seperti itu Pak? Baik, jadi di prodi psikologi itu kita dipimpin oleh ketua jurusan ya, kemudian dibantu dengan sekretaris jurusan, kemudian dengan kepala laboratorium. Sekjur akan bicara tentang banyak hal tentang penataan, dibantu dengan tim administrasi tata usaha, langsung pada tim di mana ada tim penjamin mutu, pengelola jurnal, ada pengelola skripsi, ada tim pendamping karya ilmiah, ada pengelola website, gitu ya. Kemudian ada pendampingan kegiatan mahasiswa. Sedangkan di laboratorium kita ada pustakawan, tenaga IT, gitu ya, ada laboran. Di dalamnya kemudian ada mitra-mitra psikolog kebetulan, ya. Karena mau tidak mau kita punya layanan psikologi, kita punya kerjasama dengan beberapa lembaga, nanti kita bisa ceritakan ya. Kemudian ada kelompok bidang kajian yang kemudian menjelma menjadi pusat kajian. Di dalamnya tadi ada tim ahli kajian psikologi pendidikan, ada tim ahli psikologi perkembangan, ada tim ahli psikologi sosial. Kemudian ada tim ahli industri dan organisasi. Nah, berapa orangnya kemudian kalau begitu ya, SDM-nya begitu banyak. Kualifikasi tim pengajar kita atau dosen kita itu ada 2 doktor, satu dari Inggris, yang satu mix antara dari Kanada dan Indonesia. Kemudian 15 orang, kemudian masih memang S2 ya. Ditambah nanti ada 4 kandidat PhD dari Inggris, dari Taiwan, dan dari Selandia Baru atau Auckland ya, dari Auckland. Ya. Berarti rata-rata doktornya lulusan luar negeri semua ya Pak? Kebanyakan? Rata-rata, ya. Kalau ngomong rata-rata ya. Karena yang dari dalam negeri baru 2 ya. Ya. Kemudian Pak, untuk peluang kerja lulusannya nih Pak, dari lulusan psikologi itu apakah terbatas sih Pak dalam misalkan terbatas dalam satu bidang atau bisa banyak bidang Pak? Ya, karena kita dalam dunia psikologi itu sangat luas ya. Kebetulan saya mengajarkan hubungan industrial. Saya akan mengatakan ketika membuka materi di perkuliahan hubungan industrial mengatakan Anda walaupun jurusan psikologi, Anda juga bisa menjadi seorang hakim. Gitu. Karena ketika Anda anak psikologi, sebagai ilmuwan psikologi, dan Anda tahu ahli SDM, kemudian tahu hubungan industri, Anda juga punya potensi menjadi seorang hakim ad hoc pengadilan hubungan industri. Salah satunya syaratnya adalah psikologi. Anda bisa masuk ke bank. Dan kebetulan alumni kita juga banyak ya di kehakiman. Ada yang di lapas, ada yang di pusatnya, ada. Kemudian ada di dunia pendidikan, otomatis ya, apalagi kita UNES. Banyak sekali di dunia pendidikan. Baik itu menjadi konselornya, sebagai guru BK-nya juga banyak, sebagai psikolog di beberapa universitas kampus, sekolah yang favorit, biasanya international school ada, baik dia menjadi shadow, pendampingan anak untuk kebutuhan khusus, maupun dia menjadi psikolog untuk konsultasi di pojok-pojok layanan psikologi sekolah-sekolah internasional. Dalam dunia sosial ada beberapa alumni kita kebetulan yang mengelola kayak foundation dari luar negeri,
Salah satunya kebanggaan kita ada Lulu yang alumni kita yang kemudian mendapat beasiswa di luar negeri di Amerika, kemudian sekarang memimpin satu organisasi pemberi beasiswa ke anak-anak Indonesia dari Belanda. Kemudian ada di perusahaan yang memang suka peminatnya sejak kuliah dia lebih aktif lebih ke industri, maka banyak sekali menjadi HRD atau mungkin menjadi konsultan SDM juga ada baik di BUMN maupun perusahaan-perusahaan swasta. Nah, tetapi Mbak Vina, kalau kita bicara data alumni kita itu kalau di Tracer Study ya, itu 75% lebih masuk ke dunia industri. Jadi PIO, jurusan psikologi industri organisasi, masuk paling banyak karena memang Tracer Study-nya mereka banyak sekali, ada yang menjadi manajer, ada yang menjadi supervisor, ada yang masih menjadi staff HRD, ada yang menjadi dalam dunia penyedia jasa pengembangan SDM. Ya Pak Aziz, berarti Sobat UNES, teman-teman tidak perlu khawatir ya Pak, nanti setelah lulus dari jurusan psikologi itu mau jadi apa, karena banyak sekali peluang yang bisa teman-teman ambil setelah lulus dari jurusan psikologi itu ya Pak. Betul. Keren. Jadi teman-teman mahasiswa di psikologi itu ketika kuliah nggak cuma K3 ya, kos, kampung, kos, terus kuliah. Harapan kami sebagai pengelola di jurusan, kami menyediakan ada sekian banyak UKM, unit kegiatan mahasiswa tingkat prodi. Yang kalau UKM kan tingkat universitas biasanya. Jadi ada istilahnya apa? Dalam dunia psikologi, teman-teman psikologi ada komunitas-komunitas yang kita kembangkan. Selain ada himpunan mahasiswa, ada HMJ ya, HIMAPSI, himpunan mahasiswa psikologi, kemudian ada DPMJ-nya, Dewan Perwakilannya yang mereka namanya sebagai DPKMJ. Ya, itu DPM-nya anak-anak mahasiswa psikologi. Tetapi di dalamnya ada unit-unit kegiatan kesukaan, Pak. Di dalamnya nanti Anda akan kalau di dunia psikologi, karena suka sekali dunia psikologi, pengen menjadi ahli hipnotis, ada UKM-nya. Namanya saya juga, Pak. Ya, ada. Waduh, keren. Hipnotis. Jadi yang suka dengan dunia hipnotis, pengembangan ya alam tidak sadar, kami arahkan kepada wadah mahasiswa, ada komunitas hipnosa. Bisa dicek nanti yang teman-teman Sobat UNES yang pengen tahu, kepo, ada tuh Instagramnya. Kemudian yang suka dengan dunia olahraga banyak sekali. Ada Pegasus itu yang bola ya. Futsal, kemudian ada Unicom yang suka basket gitu ya. Kemudian ada psikis itu psikologi bulu tangkis, yang suka bulu tangkis. Kemudian ada simfoni kebetulan ini yang embrio paduan suara di Fakultas Ilmu Pendidikan, itu embrionya dari simfoni. Jadi anak-anak yang suka dengan vokal, ya, olah vokal, nanti kita jembatani fasilitasi dengan kegiatan di simfoni. Kemudian ada Gold Squad, itu yang anak-anak yang pengen berekspresi. Jadi dalam dunia psikologi itu ada terapi tari, terapi untuk gerak tubuh, itu nanti bisa masuk juga ke anak-anak di unit kegiatan mahasiswa prodi kami, namanya ada Gold Squad. Jadi MN approach. Jadi biasanya anak-anak yang pendiam, pengen cerita gitu, katarsis, enaknya dengan gerak, ada Gold Squad. Kemudian ada puter, anak-anak yang pengen ekspresi dengan teater, jadi psikologi teater itu ada. Kemudian ada yang suka dengan alat-alat musik, ya, jadi terapinya dengan musik. Kita arahkan ke wadah namanya psikustik, psikologi akustikan dan musik. Kemudian ada summer, anak-anak yang suka dengan keindahan art, suka dengan foto dan sebagainya. Kemudian ada yang suka dengan kegiatan yang sangat spiritual tetapi lebih ilmiah, itu ada Lingkar Studi Islam, LSI psikologi. Kemudian ada yang suka dengan pemikiran, riset, menulis, kita wadai ada dinamik. Kemudian yang suka dengan mencoba jurnalistik, melaporkan segala hal, kita dalam psikologi ada persepsi, persnya anak-anak psikologi. Nah, itu Mbak. Jadi kalau Sobat UNES masuk di psikologi,
kita banyak hal, jadi kalau bosan, anak psikologi harusnya hilang boring, karena banyak wadah yang akan menemani ketika gundah dan gulana tadi. Waduh, mantap jiwa. Tidak ada acara galau ya Pak, galau, Ya. bingung, bosen di jurusan psikologi ya Pak Aziz. Betul. Keren sekali. Kemudian nih Pak, saya ingin bertanya terkait Sobat UNES, kan pasti banyak yang penasaran juga ya Pak, terkait dengan alumninya Pak. Jadi success story alumni, mungkin bisa diceritakan Pak, alumni-alumni yang sukses dari jurusan psikologi itu. Ya. Baik, terima kasih Mbak Vina. Kalau cerita alumni banyak ya, jadi banyak. Saya suka nih pertanyaannya, karena harus menceritakan kebanggaan anak yang pernah kita bareng-bareng bersama. Saya juga termasuk alumni loh Mbak. Wow. Saya juga alumni UNES pertama ya. Ya, kalau saya akan membagi alumni yang sukses ya, banyak sebenarnya, baik yang berafiliasi dengan lembaga atau bekerja di satu perusahaan maupun institusi ya. Saya akan bercerita tadi, yang pertama, kalau memang bicara alumni, saya akan mencoba memetakan dari 5 ya. Yang pertama dari 5 itu berarti dari peminatan yang mereka inginkan. Kalau bicara yang pertama, peminatan psikologi sosial, mungkin kita contohkan ada Mbak Lulu Sofiana itu yang sekarang memegang sebagai manajer untuk memanage funding dari Belanda yang berkantor di Yogyakarta. Karena dia setelah dari UNES juga mendapat beasiswa kalau nggak salah di Amerika. Kemudian pulang-pulang kemudian memegang itu. Itu salah satu yang di dunia sosial. Kalau yang di dunia industri ada rekam jejak yang kita punya, ada Mas Fahmi, itu alumni kita yang di Astra, karena dia leading secara kemampuan, kemudian juga dibeasiswai untuk kuliah di Belanda. Kemudian dia aktif di Astra Group. Ada juga Mas Andi. Kalau dalam dunia SDM di Indonesia, Anda akan menemukan namanya Andi Novianta. Dia adalah ahli SDM dan konsultan SDM di Jakarta, juga sebagai tim ahli di BUMN, tepatnya Semen Indonesia. Kemudian kalau dalam dunia pendidikan, nggak jauh dari kampus kita ada kampus UIN Wali Songo, staf ahli rektornya adalah alumni kita. Ya, ada Mbak Baliro, dia staf ahli. Dia juga seorang psikolog klinis, tapi juga sebagai dosen dan juga staf ahli rektor. Dalam dunia profesional tadi sudah ada, dalam dunia pelatihan. Perkembangan ada beberapa psikolog muda kita, ya, alumni dari Universitas Negeri Semarang itu juga buka praktek sebagai psikolog perkembangan. Luar biasa. Nah, kemudian Pak, dari banyaknya alumni itu Pak, kira-kira ada nggak sih wadah yang mewadahi alumni, mungkin entah itu persatuan alumni atau apa seperti itu Pak? Ya, jadi prodi psikologi selain mewadahi dengan organisasi-organisasi mahasiswa yang banyak sekali tadi Mbak. Jadi dari wadah-wadah itu sebenarnya mereka dibuat oleh jaringan alumni. Jadi kalau alumni resminya ada yang namanya IKAPSI, Ikatan Keluarga Alumni Psikologi, IKAPSI UNES. Itu memang ada dan strukturnya juga alhamdulillah berjalan. Mereka selain memberi alumni, saya dapat sumbangan beberapa itu fasilitas dari teman-teman alumni, ada AC, ada apa ya gitu ya. Wow. Waktu kuliah itu mereka katanya panas. Oh begitu. Kemudian ada beberapa alumni yang ahli tadi bidang konsultansi SDM, mereka juga datang kepada ada di kelasnya, mereka memberikan bantuan training, pelatihan, begitu ya. Mereka juga memberikan kabar-kabar update. Jadi psikologi itu kan selalu berkembang. Jadi IKAPSI itu mewadahi itu, sehingga muncullah wadah-wadah yang saya sebutkan, unit-unit kegiatan mahasiswa di tingkat prodi tadi. Ada sampai sekarang ada yang selain ada hipnosologi, yang lupa saya sebut ada Porbio, Forum Mahasiswa Psikologi Industri Organisasi. Mereka selalu mengundang alumni berapa bulan sekali, ya, baik yang menjadi manajer, yang masih baru staf, masih naik sampai supervisor, cerita bagaimana sih kalau jadi lulusan psikologi terus kerja di industri, HRD kayak gimana. Kemudian alumni yang menjadi wira swasta atau pengusaha muda ada.
alumni kita ada yang ketua pengusaha visual apa ya? Apa istilahnya kalau visual itu kayak Google itu Semarang itu ada. Ya, kebetulan menjadi ketua alumninya. Nah, dia akan cerita. Jadi kalau lulus bagaimana? Lah, IKAPSI itu memadai itu. Jadi ada strukturnya, ada jaringannya. Mereka setiap wisuda kita undang, Mbak Vina. Jadi mereka biasanya akan bercerita. IKAPSI ini akan mengirimkan biasanya alumni yang sukses. Kita minta biasanya yang coba sukses yang di dunia industri, kirimkan. Yang tahun lalu sukses ada yang supervisor perusahaan hotel. Dan sekarang menjadi pimpinan hotel di Papua ada. Diundang cerita. Jadi ke wisudawan, wisudawati itu sebelum diwisuda oleh kampus, universitas, mereka akan dipanggil, kita panggilkan alumni bercerita bagaimana cara apply ke beberapa perusahaan, kok bisa sukses, cerita. Gitu Mbak Vina, jadi IKAPSI namanya. Wah, keren sekali ya Pak. Berarti dari alumni itu punya ikatan alumni psikologi, nggih. Ya, Itu berarti IKAPSI. nanti bisa kerjasamanya semakin banyak nih Pak. Mungkin bisa dijelaskan lagi terkait kerjasama sekalian nih Pak. Oh ya, jadi IKAMSI ini tadi kan berpartisipasi ya dalam bidang akademik maupun non-akademik harapannya. Harapan kami ya otomatis memajukan prodi kita untuk lebih bisa punya bargaining posisi. Jadi selain mereka ada sumbangan baik secara bentuk jelas barang, ada dana gitu ya, fasilitasi tadi. Kemudian yang paling penting yang kami dapatkan adalah Mbak, pengembangan jaringan. Jadi menjalin kerjasama dengan lembaga itu otomatis itu yang paling penting. Kemudian ketika ada informasi lowongan gitu ya di mereka tempat bekerja, otomatis kami lebih cepat. Kalau dia posisinya manajer, supervisor, otomatis paling tidak mereka akan geret gitu, geret alumninya atau ya. pasnya. Jadi beberapa Pak Aziz di tempat kami lagi butuh staff nih, ada nggak fresh graduate yang bisa rekomendasikan? Jadi seringkali ada beberapa fresh graduate yang mungkin tanpa seleksi karena mereka sudah paham, sudah punya kepercayaan ya, trust betul apa yang kemudian kami rekomendasikan. Gitu. Jadi fungsi IKAMSI membantu benar-benar kepada kerja-kerja pasca alumni kita harus melangkah. Gitu Mbak Vina. Berarti pertanyaannya kerjasama ya tadi ya? Iya Bapak. Kalau kerjasama itu kita ada beberapa hal ya. Yang pertama afiliasi, kerjasama afiliasi itu afiliasi yang mengembangkan tenaga pengajar kita atau dosen. Dosen itu kita punya kerjasama atau afiliasi grup nasional maupun internasional. Kalau nasional, beberapa dosen akan aktif. Mereka ada yang di Asosiasi Psikologi Islam, tapi ada asosiasi. Mereka kebetulan Pak Sugeng, mantan kaprodi kita yang tahun lalu sebelumnya, dia ketua API untuk Semarang. Kemudian ada Ikatan Psikologi Sosial, IPS, INSI. Jadi ikatan, jadi teman-teman, jadi kebidangan tadi, kepakaran para dosen yang sosial biasanya akan terafiliasi di situ. Kemudian ada APIO, kebetulan saya dan Bu Kajur itu anggota APIO, Asosiasi Psikologi Industri dan Organisasi. Jadi baik nasional, kebetulan kalau saya juga fungsionaris di Jawa Tengah dan Semarang. Kemudian ada IPK, Ikatan Psikologi Klinis Indonesia. Ya, ini yang berhubungan dengan Departemen Kesehatan biasanya. Karena dari IPK ini yang menentukan berapa poin kemampuan persentase salah satu alumni kita. Kalau mau bekerja, minimal dia harus ikut simposium, pelatihan, diskusi yang dilakukan IPK. Nah, itu ya, seperti dokter lah. Kemudian kita punya asosiasi yang diikuti para dosen ini, mitra, ada Asosiasi Psikologi Forensik. Kebetulan Ketua Jawa Tengahnya dari UNES dan sekretarisnya ada Pak Lutfi. Kebetulan saya tim ahli untuk forensik Polda. Jadi kalau Polda ada butuh saksi ahli psikolog, kebetulan salah satunya adalah saya. Jadi
Kayak kasus kemarin di Polda Jawa Tengah, nangani raja dan ratu palsu itu, nah, yang memeriksa adalah tim psikologi UNES. Tim psikologi. Jadi ketika Kak Humas UNES ditanya psikologi UNES siapa, akhirnya diberi nomor saya, ada dari TV One, Metro, dan sebagainya, saya skip karena kode etiknya tidak boleh mengeluarkan data dulu. Jadi sampai saya harus lari-lari sembunyi dari selama 1 minggu. Harus kabur dulu ya, Pak? Ya, karena sebelum pengadilan mengadakan sidang, saya tidak berani mengeluarkan statement secara hasil pemeriksaan psikologinya. Nah, itu contohnya adalah karena kita juga terafiliasi di Asosiasi Psikologi Forensik. Kemudian ada IPI, Ikatan Psikologi Perkembangan Indonesia. Ada Bu Mariati, Dr. Mariati, ya, kemudian ada Bu Rulita, mantan Kalap sebelum saya, itu adalah pengurus IPI, Ikatan Psikologi Perkembangan Indonesia. Kemudian ada Asosiasi Psikologi Sekolah Indonesia. Ketuanya yang Jawa Tengah kebetulan adalah dosen kita. Ada Bu Fatma Mahanani, SPSI, MPSI Psikolog. Dia ketua Asosiasi Psikologi Sekolah Indonesia. Jadi kalau sekolah butuh para psikolog khusus, biasanya yang baru sadar di Indonesia biasanya sekolah-sekolah internasional ya. Sekolah-sekolah yang sudah memikirkan pengembangan biasanya butuh psikolog. Nah, kemudian ada IBH, itu tentang hipnoterapi. Kebetulan di psikologi, dosen yang punya sertifikasi ahli hipnotis ada 2, yaitu Bu Binta sebagai seorang dosen ahli klinis dan saya. Ya, karena dia punya IBH. Berarti kalau di belakang namanya biasanya kalau kita lihat di training atau orang jualan atau terapis itu biasanya namanya Alvin, CHT, CH. Nah, berarti dia tersertifikasi ahli hipnotis. Gitu. Itu kalau yang mitra berhubungan pengembangan dengan dosen kita. Artinya Sobat UNES yang masuk ke prodi psikologi sangat-sangat akan suka karena dosennya akan selalu update. Mengikuti asosiasi ini dia akan update secara nasional maupun internasional. Nah, mitra secara internasional juga kami mengikuti 3. Yang pertama White Rose, yaitu Doctoral Research Program for Wellbeing dari UK, dari Inggris. Kemudian ada Asosiasi Sosial, Psikologi Sosial atau Asian Association Social Psychology yang 2 tahun lalu kita adakan konferensi pertemuan di Bali. Kemudian ada Indigenous and Cultural Psychology yang berpusat di Amerika. Jadi ada beberapa teman dosen yang konsen tentang Indigenous Psychology, ikut asosiasi internasional. Nah, itu mitra dalam konteks pengembangan kami SDM di psikologi maupun yang bisa juga bisa diraih untuk para mahasiswa. Jadi mahasiswa juga boleh ikut. Kebetulan saya sekretaris Himpunan Psikologi Indonesia untuk Jawa Tengah. Nah, jadi bisa untuk anggotaannya di dalam itu pengembangan untuk mitra ya. Nah, adapun link-link kerjasama yang lain adalah biasanya Mbak Vina, kalau hubungannya dengan psikologi ini adalah kerjasama berhubungan dengan layanan-layanan psikologi. Apa itu layanan-layanan psikologi? Mereka biasanya datang seleksi seperti bank-bank BUMN ya. Yang terakhir ini kami melayani BTN. Tahun sebelum pandemi lebih banyak lagi ada BNI ya, ada Mandiri yang seringkali memakai jasa kami untuk konsen dalam dunia seleksi, assessment. Kemudian kayak psikotes gitu ya Pak? Ya, betul. Psikotes, wawancara, EGD, begitu ya. Kemudian kami dipercaya oleh Dinas Pendidikan. Jadi Dinas Pendidikan itu menentukan 5 lembaga. Salah satunya adalah Laboratorium Psikologi UNES. Apa? Jadi rekomendasi, catatan, keterangan dari lab psikologi UNES ini akan laku dipakai oleh dinas kalau anak usia di bawah 6 tahun ya belum memenuhi prasyarat 7 tahun itu ya, 6 tahun ke bawah biasanya wajib tes kesiapan sekolah.
harus melalui tes oleh 5 lembaga di Kota Semarang. Salah satunya adalah Laboratorium Psikologi. Itu kerjasamanya. Kemudian di Kementerian SDM, ya, Kementerian SDM waktu dipimpin oleh mantan Menteri Perhubungan yang mantan perubah DKI Kereta Api Indonesia. SDM itu sampai sekarang menjadi partner kita bersama untuk kenaikan pangkat, ya, seleksi, ya, di tingkat nasional. Jadi Kementerian SDM, ya. Jadi lebih-lebih di unit PPSDM TKE. Jadi seluruh Indonesia biasanya kami akan cek termasuk yang di Cepu. Kemudian ada tadi kalau Polda jelas ya, ada selain tadi meminta saksi ahli, biasanya mengkonsultasi tentang psikologi, termasuk kasus yang kemarin selain Ratu Raja Palsu, penolakan. Nah, jadi analisis penolakan warga korban COVID di Ungaran kemarin. Kebetulan yang menangani tim psikologinya adalah kami. Kemudian PPSDM Perhubungan Darat sama. Kemudian YPAC, kemudian instansi-instansi pemerintahan, Banjarnegara, Tegal, Semarang, Kendal, KPU, itu adalah mitra kami. Kemudian beberapa sekolah-sekolah seluruh Semarang, pemerintahan ada Rumah Sakit Daerah Ambarawa, Dinas Kesehatan, RSUD Ungaran, gitu ya. Kemudian kalau kampus sendiri ada beberapa menggunakan jasa kami di kampus-kampus Politeknik Tegal Darat yang resmi, itu seleksi sekian ribu mahasiswanya harus melalui seleksi oleh tim psikolog dan tim ahli psikologi dari dosen psikologi UNES. Kemudian TK banyak ya. Selain tadi yang di awal Mbak Vina, kita juga bersama dengan kampus universitas di luar negeri tadi yang sudah kita sebutkan ya. Jadi Sobat UNES, silakan datang ke psikologi, atau kalau memang punya masalah psikologi, kami juga melayani. Jadi psikologi itu juga melayani laboratoriumnya Mbak Vina, sebaik secara individu maupun kelembagaan. Masuk nanti beritahu kepada ketua prodi, ketua jurusan, nanti di ACC ke laboratorium. Di pandemi ini banyak Mbak Vina, baik individu maupun lembaga yang mengontak kami. Jadi di tahun ini, di pandemi ini, salah satunya percontohan salah satu UNES ya, membanggakan kalau nggak salah Pak Rektor, salah satunya kita membuat program konseling online sampai lelah sendiri kita. Kebanyakan, apalagi gratis kan, kalau di Indonesia gratis gitu. Karena langsung ya Pak. Bencana kan kita membuka hotline khusus waktu itu, jadi banyak. Itu Mbak Vina. Wow, berarti di jurusan psikologi itu tidak hanya mengajar ya Pak, dosen-dosennya keren sekali yuk. Ngajar, praktisi, peneliti, akademisi, wah luar biasa. Berarti ini saya bisa ya Pak, misalkan datang ke Pak Aziz, Pak saya galau mau itu sesi konseling kayak gitu, jaminan aman nggak nih Pak? Aman, kita kan mengacu pada kode psikologi ya, asalkan jelas konselingnya secara profesional kami layan. Tapi kalau mencarikan jodoh, kami bukan biro jodoh gitu ya. Gitu ya Pak. Jadi khusus biro psikologi ya Pak, bukan biro jodoh. Layanan psikologi. Kalau merasa pandemi keluar takut, jadi ada staf UNES itu melihat pandemi selalu takut. Kita tangani beberapa, datang ke laboratorium. Begitu Mbak Vina. Keren sekali Bapak. Ternyata Bapak melihat waktunya sudah cukup panjang pembahasan kita ya Pak. Tidak terasa sama sekali loh ini. Mungkin Bapak terakhir ada sepatah dua patah kata yang bisa dikatakan untuk Sobat UNES dimanapun mereka berada. Oke, amin. Ya, baik Sobat UNES dimanapun berada, kalau pengen tahu di mana itu bengkel jiwa, di mana kegalauan itu kemudian ditemukan titik, di mana perilaku itu kemudian dianalisis, di mana jiwa-jiwa itu kemudian lebih diarahkan, masuk saja ke jurusan prodi psikologi UNES. Masa depannya insya Allah terjaga. Cerah. Ya. Mantap jiwa ini Pak Aziz, luar biasa.
skill mengenalkan prodinya luar biasa ini Pak Aziz, pantesan tidak salah pilih ini Bu Rahma ya selaku ketua jurusannya. Tuntutan peran ini. Begitu ya Pak. Baik, terima kasih Pak Aziz yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk bersama kami Sobat UNES di podcast UNES. Dan Sobat UNES, jangan lupa untuk stay tune di podcast UNES karena masih akan selalu ada pembahasan-pembahasan dan topik-topik yang lain terkait prodi di Universitas Negeri Semarang. Saya Alven Loretta dan Bapak Aziz. Bapak Aziz pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.